Yo, Sobat Jadi Paham. Jadi kita ada di Suzuki Jalan Dr. Wahidin ya, Semarang. Kita akan melihat berbagai jenis Suzuki R3. Ya, ternyata R3 itu nggak cuma jenis-jenisnya kayak gini, teman-teman. Ya. Ada yang umum, R3 umum pakai bensin, dan ada yang hibrid. Nah, ini yang hibrid nih. Ini kelas yang paling tinggi ya Pak? Ya. Jadi kelas tertinggi di kelas R3. Ya. Saya kebetulan bersama dengan Pak Jul, ya kan? Pak Jul, beliau adalah di sini. Owner di Suzuki bengkel di sini ya. Pak Jul, kami mohon dibantu untuk kami. Ini bahan-bahannya pun premium semua. Premium semua, termasuk bahannya besinya ini ya Pak ya. Nah, oke. Ketebalannya 0,8. Oke. Ini loh, ini sini. Ini seperti penuturan Pak Jul, jadi bahwa dashboardnya ini juga bahan-bahannya pilihan ya, kelihatan looks banget, ya kan? Nah ini dia. Kita lihat big size ini, big size mulai menaiki bagaimana. Nah ini, woi. Ini udah tak undur kepal ini. Ya ini manual nih, iya. Nah ini masih kita lihat masih ada spelongisasi di sini. Iya. Enggak, setirnya kok. Ya. Beda ini. Untuk orang yang perutnya berlebihan aman ya. Aman itu. Tapi untukku perutnya masih jauh. Ya, cuma kakinya kepanjangan gitu. Kursi yang belakang juga bisa maju mundur, Pak. Bisa di setel. Keren, Sob. Keren. Kita lanjutkan. Seneng deh Papa pilih mobil baru yang pinter banget. Suzuki All New R3 Hybrid. Mobil baru yang punya banyak fitur modern. Terus ramah lingkungan. Lebih irit. Teknologi canggih, perjalanan jadi lebih aman dan nyaman. All New R3 Hybrid untuk hari yang lebih baik. It's time to escape the ordinary. Introducing Suzuki XL7, the new extraordinary SUV. Enjoy extraordinary comfort in every journey. Explore extraordinary experience in every destination. Feel extraordinary pleasure in every challenge. Suzuki XL7, geared to accomplish. Nah, ini sekarang sekarang lebih gede daripada R3 nih, XL7 nih. Wow. orangnya yang kecil dulu, kita nyoba dulu orang kecil, habis itu Ya, kami nyoba. ukuran standar ya silakan masuk lah. Kalau aku nggak mungkin cukup. Iya tuh masih cukup kan. Kalau aku dipolin kursinya. Wow, ini keren banget Sob. Untuk apa, interiornya juga Setirnya nggak bundar men, setirnya nggak bundar. mewah ya, mewah ini ya. Mewah ya, bagus, bagus, bagus. Ini sama R3 tinggi ini kelasnya. Oke. Pak Paulus coba naik, apakah cukup untuk yang big size? A few moments later. Wah, asik nih. Loh, wah nggak jadi. Ini Matic ini bukan Bisa di manual, bisa ini. maju mundur. Real man pakai 3 pedal. Itu betul memang ya bodinya ya Pak, daripada mobil-mobil Tapi ini ada yang ya. manual tuh Pak? Betul, betul. Ada yang manual kan? Ada yang manual. Oh, saya nggak bisa naik. Makanya otomatis. Rasanya main bom-bom kar kalau kayak gini. Tapi nyaman nggak Pak tadi? Enak. Maksudnya kamu sesek nggak di sini? Udah. Luas. Oh, Sob, kita langsung review yuk bengkelnya di Garuda Perkasa. Sobat cerdas, ini adalah bengkel di Garuda Perkasa ya Pak. Nah, nanti kalian kalau ada kendala maupun untuk servis rutin bisa langsung datang ke sini ya. Ada tadi juga ada promosi apa tadi Pak? 50. Bulan ini kita ada promo untuk ganti oli 350.000. Nah, Laku di bulan ini. Terus untuk pemeriksaan rem kita 300.000, sama untuk tune up 500.000. mantap. Jadi SOP-nya tetap kalian
bisa daftar dulu ya Pak ya. Iya. Daftar di bengkel dulu, kemudian keluhannya apa nanti dibuat note, ya kan? Bengkel ini lokasinya di Dr. Wahidin, ya, pinggirnya pom bensin sini. Sini dekat Indomaret juga ya Pak ya. Ya. Indomaret, pom bensin dekat. Terus yang jelas ini bengkel unik ya, seperti rumah sakit. Ada pemeriksaan akhir, perbaikan ringan. Terus di sebelah sana sendiri ada perbaikan berat. Semuanya ada kategori-kategorinya. Ya. Jadi seperti rumah sakit ya Pak ya, IGD ya ini ya, ini IGD-nya. Jadi ada yang rawat inap juga, opname mungkin kalau mobilnya kena COVID ya bisa dirawat isolasi. Itu sendirian tuh diisolasi tuh, lihat tuh. Melayani antar jemput Oh diambil ke rumah, Oh diambil. bisa. Oh, tanpa biaya. oh mantap. Itu udah langganan berapa tahun Pak Jul? Langsung aja. Langsung aja bisa. Wah itu poin penting tuh di Itu poin sini tuh, penting, hanya ya. di Suzuki Wahidin. Dan kita berikan juga nanti free cuci, free vakum juga. Pokoknya keren lah. Ya. Kita kembali lagi ke acara Podcast ini disponsori oleh Pemahamanmu gitu-gitu aja. Sini simak, Jadi Paham. Ya, selamat pagi Sobat Jadi Paham. Kali ini kita bersama dengan tokoh-tokoh nomor 1 di Suzuki Wahidin Semarang, Bapak Julianto, Ibu Nafi, dan Bapak Andi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi hibrid yang sudah diterapkan di beberapa mobil dengan brand Suzuki ya Pak ya. Ini jadi kita mau menanyakannya ke Andinya langsung atau ke Pak Jul dulu. Bagaimana? Mungkin kalau saya bisa jelaskan yang secara simpelnya, nanti Pak Andi akan menjelaskan secara teknis. Teknis. Kalau hybrid itu mobil dengan dua tenaga, boleh dikatakan gitu. Ya, yang pertama tenaga mesin itu ketika mobil itu jalan. Tapi ketika mobil itu di lampu merah, pas keadaan berhenti, itu pakai tenaga baterai. Listriknya itu, hybridnya itu gitu. Nah itu mudah dimengertinya begitu. Tapi nanti untuk jelasnya kita bisa dengar penjelasan dari Pak Andi. Iya. Sobat cerdas. Jadi teknologi sekarang itu adalah teknologi mobil hibrida, dan teknologi ini adalah dimiliki oleh Suzuki salah satunya ya. Nah kita kepoin yuk, apakah benar sih teknologi masa depan ini sudah siap dipakai, sudah dirilis dan memang benar-benar efektif? Apakah benar irit bahan bakar? Kita kepoin yuk langsung ke jagonya ya, ahli-ahlinya. Oke, selamat pagi Pak Andi. pagi Pak. Ini Sobat Cerdas Indonesia pengen menanyakan juga nih Pak, teknologi hibrida itu sebenarnya teknologi apa Pak? Kok mobil pakai baterai itu apa ya, kuat jalan gitu loh Pak? Iya, teknologi hybrid kalau di Suzuki kita sudah punya dulu mulai dari 2017 ya, R3 diesel. Tahun 2017 ya, Pak. R3 diesel itu sudah menganut sistem tersebut. Nah, sekarang diulang lagi dengan penyempurnaan teknologi di all new R3 yang hybrid. Kalau secara secara dasarnya, prinsip dasarnya sebenarnya mobil hybrid itu finalnya sih untuk efisiensi bahan bakar. Tetapi untuk Suzuki sendiri masih menggunakan mesin. Jadi mesin utamanya tetap masih ada. Kita pakai mesin tipe K15B itu. Terus ada tambahannya itu berupa baterai lithium 12 volt 6 ampere hours itu, sama yang namanya istilahnya ISG. ISG itu integrated starter generator.
Jadi ISG tersebut kalau di mobil yang konvensional itu sama dengan alternator untuk mengisi daya baterai kan. Di mobil hybrid ini ISG itu berfungsi untuk menambah tenaga juga, menambah torsi. Dia bisa untuk men-start ulang, sama untuk mengisi daya baterai. Jadi prinsipnya kenapa kok dikatakan hybrid? Sistem ini kan juga auto stop juga, auto stop. Jadi saat mobil itu digunakan, mungkin saat tanjakan seperti itu, ISG ini akan membantu apa? Tenaga. Jadi dia akan ikut memutar walaupun mungkin tidak begitu terasa, tapi kan efeknya sih nanti dikonsumsi bahan bakar. Keren banget ya. Keren ya, memang teknologi ini memang bertujuan untuk efisiensi bahan bakar ya Pak ya. Efisiensi bahan bakar. Jadi memang ada dua ya, satu teknologi yang bahan bakar ada, yang elektrik juga ada. Jadi satu mobil sistem itu menggunakan dua suplai ya Pak ya. Ada bahan bakar, Kalau saya tadi tertarik yang tahun 2017 tadi Pak Andi bilang R3 diesel ya? Diesel ya. R3 diesel sudah menggunakan teknologi hibrid seperti ini. Waktu itu penjualannya bagaimana Pak? Maaf ini agak melenceng ya Bu Nafi, saya tanya ke Pak Andi misalnya. Kan saya sendiri baru dengar ini R3 diesel dengan teknologi sudah hibrid, padahal kita dengar-dengar hibrid baru 2020 kemarin. Untuk yang diesel sendiri memang itu hanya di satu periode itu ya, di 2017 unitnya sih tidak terlalu banyak juga, tidak begitu banyak. Berapa itu dari Pak? Ya, malah untuk yang R3 diesel itu kita mesinnya 1300. 1300 cc? 1300 diesel hybrid. Jadi prinsipnya sih sama sih untuk efisiensi. Irit banget ya. Tapi kekuatan di tanjakan? Tanjakan oke sih. Saya mikir kalau diesel itu kan bertenaga. Dulu saya malah sempat memang pakai sendiri sih untuk daerah Malang, Batu itu kan tanjakan seperti itu. Batu, Sarangan juga. Nggak masalah ya Pak. Nggak ngedrop itu. Bagus sih. Tapi teknologi ini memang sudah bisa dipakai ya Pak, memang sudah terbukti ya, maksudnya dari Suzuki-nya sendiri. Waktu itu tidak ada masalah gitu maksudnya ya. Kalau sudah siap atau belum sih sebenarnya diterapkan untuk teknologi otomotif itu sebenarnya hibrid ini Pak? Karena hibrid kita itu hitungannya apa ya? Memang bukan hibrid murni ya. Jadi memang kita masih menggunakan mesin untuk yang utama dengan konsumsi bahan bakar. Ini sebagai pendukung saja. Pendukung untuk mendapatkan efisiensi bahan bakar tersebut. Oh, berarti basically dia itu adalah vehicle dengan bahan bakar bensin seperti itu. Tetap ya, berarti basically seperti itu. Yang dikatakan hibrid itu berarti ada suplai daya elektrik. Pada saat dia mode elektrik, ini bensinnya ini konsumsinya 0 berarti Pak. Pada saat dia elektriknya aktif itu. Jadi gini, otomatis dia kan menggunakan baterai lithium tadi. Dia akan terisi oleh ISG ya. Dia recharge itu saat mobil itu deselerasi, mungkin saat turunan atau tidak digas, dia akan mengisi daya baterai. Di saat bensin menggunakan bahan bakar bensin tadi itu untuk mengisi yang daya di baterai. Oke Pak. Terus kenapa kok dia bisa hemat? Ya otomatis karena dia punya auto stopnya itu. Auto stop untuk engine-nya bensin. Jadi di saat mungkin di lampu merah atau mungkin kita macet agak lama, engine itu akan mati dengan sendirinya. Switch ke mode elektrik. Karena berhenti kan, karena berhenti otomatis kan engine mati itu. Tetapi untuk komponen yang lain tetap masih bisa menyala, seperti AC itu blowernya masih berjalan karena dapat backup dari baterai tersebut. Nah itu bensinnya berarti stop ya Pak? Stop, iya. Bener-bener stop. Dan sewu mati engine, mati mesinnya itu perlu di start lagi atau memang saat kita nggak tahu? Enggak. Jadi saat engine mati, kita tinggal nginjek gas, dia udah jalan sendiri. Oh berarti bukan mati power seluruh mobilnya, bukan ya?
Kan kalau Oh, tadi iya, engine iya. mati kan Iya. terpaksa dimatiin dulu seklik kayak gitu. Iya. Itu enggak ya, jadi tetap otomatis di dalam mesinnya dia bergerak mati. mati. mesinnya. Bensinnya tidak mengalir. Iya. Yang dipakai baterai. elektronik nyala semua. Baterai Asik tersebut juga tuh berarti. Keren. untuk backup, misalkan kita masih dengerin audio itu juga Masih tidak oke. mati, tetap Mati, masih ya. menyala ya. Dan akinya pun nggak kayak Masih. tekor ya Pak, maksudnya. Nah ini karena akinya udah aki yang levelnya Yang gede. beda. Sebenarnya akinya sih kecil. 12 volt itu ya. Iya, karena cuma hanya 12 volt 6 ampere hour sih. Cuman dia akan mesin itu akan menyala kembali kalau misalkan suplainya itu udah mulai berkurang. Menipis. Mungkin kalau kita macet agak lama gitu ya, macet agak lama ya dia tidak serta-merta mati terus. Iya. Dia akan nyala dengan sendirinya saat memang dia butuh suplai. kembali. Supply untuk ini. Tapi keren banget ya Sob. Jadi Suzuki ini juga dia sudah inovasi, jadi menciptakan satu mobil yang bisa untuk efisiensi bahan bakar ya Pak ya. Meskipun ini teknologi juga katakanlah mungkin masih belum sempurna full hybrid ya Pak ya. Iya. Tapi ini adalah inovasi yang sangat baik untuk masa depan ya, karena semakin lama itu kan konsumsi bahan bakar itu kan semakin lama semakin menurun. Jadi kita harus mencari alternatif sumber energi selain bensin Pak. Nanti kan juga ada kemungkinan bisa full hibrida juga bisa ya Pak ya. Ya, Kalau itu nanti tergantung dari Full hibrida Suzuki-nya. maksudnya full alternatif selain bahan bakar bensin maksud saya. kalau yang pengertian full hybrid itu gimana Pak Andi? Full hybrid itu jadi benar-benar penggeraknya itu motor. Tidak ada bensin, tidak ada Ya, tidak ada jadi BBM ya. dia full elektrik seperti itu ada, Semua ya. tapi ada juga sistem yang penggeraknya itu motor, tapi tetap masih menggunakan engine-nya ini hanya untuk pengisian ke baterainya Pengisi saja. baterainya Iya. saja. Tapi Kayak bukan dinamo sepeda zaman saya kecil Iya, dulu ya. iya. Semakin ngebut semakin padam. Iya. Ini semakin panas dan semakin kepo ini Iya. Pak. Terus elektriknya itu aktif kapan saja Pak? Pada saat lampu merah berhenti. Iya. Kemudian apa lagi Pak? Kena macet. Kena macet itu. Intinya kalau saat kendaraan itu tidak melaju, otomatis kalau auto stopnya itu dia aktif, dia akan mati dengan sendirinya. RPM sensor tadi itu ya? Iya, dia mati sendiri. Menggunakan Iya. RPM low langsung dia pakainya elektrik. Iya. Oke. Mati dengan sendirinya. Itu sudah otomatis. Nah, nanti saat dibutuhkan atau suplainya kurang, dia akan menyala kembali. Keren banget. Iya. Berarti elektrik ini aktif dalam RPM range tertentu ya Pak ya? Range Atau mandek atau berhenti total, berhenti Seperti total. kendaraan harus ini. RPM-nya harus Iya. misalnya di bawah 1000 atau mungkin di bawah Iya. 500 harus nol Saat berarti. kendaraan tidak ada Oh, kecepatan Jadi kan, kalau setahu kalau RPM itu pasti 1000 deh. Soalnya kalau RPM mati ya stasioner. Stasioner. Jadi kalau yang maksudmu mungkin 0 itu ya spedonya 0 km gitu loh. Bagus teknologinya. Ya. Apa Pak keunggulan dari Suzuki Hybrid Pak? Maksudnya supaya Super Cerdas ini mempunyai visi, keren nih Suzuki ini. Apa yang lebihnya dibandingkan dengan kompetitor lain ya Pak ya? Yang jelas kalau hybridnya Suzuki mungkin nanti bisa dijelaskan dari tim marketing. Pihak marketing baik. Karena secara harga kan juga kompetitif lah. Iya. Hitungannya kan seperti itu. Pertama dari harga, kedua jelas seperti yang saya jelaskan di awal, konsumsi bahan bakar, terus ketiga mungkin dari suku cadang Iya. itu juga Lebih terjangkau ya Pak Suzuki ya. Iya, Betul. terjangkau. Terus untuk after sales-nya, perawatan dan servisnya juga mudah. Mudah. Kalau misalnya ada kerusakan gitu bisa ke Suzuki sini untuk repair ya Pak. Bisa. Untuk ini masa garansi dan lain sebagainya Bisa. ya. Jadi kalau saya tanya ini saya kan penggemar mobil tua juga ya, Motuba gitu. Mobil tua bangka. Itu kalau Suzuki Kakana yang tahun 96, 97 kayak gitu tuh spare part-nya masih ada nggak sih Pak? Atau sudah terpaksa berburu di BM, tapi baru itu sekarang udah nggak ada. Kalau untuk yang seperti Katana itu sebenarnya sebagian sih masih ada. Masih banyak ya, masih gampang gitu ya. Iya. Kalaupun mungkin tidak ada, bisa dipesan, di order.
Oh, masih bisa pesan. Jadi tidak punah gitu ya. Kalau punahnya sih belum. Loh. Kecuali kalau yang seperti yang Jimny Jamre atau Jimny Jamre kan memang sudah itu ya, Pak. mungkin Sudah Trundle editan. itu ya itu memang sudah sulit sekali. Tapi Suzuki ini legend ya Pak ya. Dari si Jimny itu legend. Kalian Jimny siapa sih yang nggak tahu Jimny dari tahun zaman kita masih kecil sampai sekarang kita orang Jimny. Jimny itu seringnya dulu untuk om-om orang tua kita zaman dulu. Film Gaban juga pakainya Jimny juga itu. Sponsornya mungkin ya. Itu Suzuki ya. Semua lu. Kamen Rider juga ya mungkin ya. Kamen Rider motor banyak. Motor Suzuki juga. Itu kayak yang tadi Pak dibilang R3 diesel itu sekarang juga banyak dicari. Makanya karena berlama Itu kan langka. Orang yang tahu kan pasti itu dikejar. saya juga cari. Itu bagus. Pasti. Ya kadang orang yang pertama dulu mungkin dia nggak tahu. Ketika sekarang Kenapa kok nggak melanjutkan lagi ke R3 diesel lagi Pak? ya Dari pihak Suzuki. Suzuki spesialisnya bensin masalahnya. Ya sebetulnya nggak juga. Kalau yang di luar negeri itu kan Ada juga yang banyak Malah yang diesel. Tapi yang orang sini itu kadang takut ini bagus nggak dieselnya. Iya, kebanyakan kayak gitu. Ya padahal bagus. Kayak dulu pengalaman waktu saya kuliah dulu saya juga dibelikan pertama kali mobil diesel. Ya padahal itu kan, maaf saya menyebut brand lain ya, Toyota, Kijang kan spesialisnya bensin semua, tahu-tahu diganti diesel. Itu juga pada semua ngomongnya gini, Kijang Panther kan saingannya waktu itu kan kalau ada Kijang mesti ada Panther kayak gitu, jadi GC itu Kijang Panther kayak gitu. Tapi itu bertahan 9 tahun dan nggak ada masalah. Ada masalahnya gara-gara saya kerja di Kaligawe, terus ya kaki-kakinya tadi Pak yang saya cerita waktu awal tadi itu. Oh yang ini yang apa korosi itu? Kaki-kakinya pada oglek semua ya, oglek. Iya, jadi kebanyakan orang memang menganggap kalau untuk mobil pribadi diesel itu kurang nyaman gitu. Padahal saya anggap enggak, dulu malah saya berani pakai Toyota saya itu tabung kali 170 itu berani itu diesel itu. Dan ini bahan bakar juga bukan cenderung turun, malah cenderung naik terus ini. Pasti prediksi seperti itu ya, karena regulasi pemerintah kan ingin menghilangkan subsidi kan. Nah efeknya adalah harga bahan bakar yang nanti akan semakin naik. Oke, cukup menarik ini pembahasan ini. Nah ini kebetulan Pak Jul ini juga kolega dari podcast kami, jadi paham. Beliau juga istilahnya itu representatif dari Suzuki pusat ya, bahkan di Jepang juga. Kemarin Pak Jul sempat menjelaskan kepada kami Pak, kalau Suzuki itu menggunakan bahan-bahan yang sedikit berbeda dengan kompetitor yang lain. Maksudnya bahan-bahan premium yang ada di bodinya R3 maupun yang lain itu gimana Pak? Ya gini, kalau untuk Suzuki itu memang orang bilang itu tagline-nya Suzuki itu kan value normal. Jadi memang kalau kita lihat harga untuk yang kelas itu dia pasti paling murah. Oke. Dan kualitasnya juga paling bagus. Masih ada mobil yang satu sekelasnya dia paling bagus. Kita boleh uji dari ketegalan platnya, dari handlingnya. Terus Suzuki juga memperhatikan interiornya. Ya luas tidaknya itu kan, kalau makin luas kan makin nyaman. Oh iya. Ya, kalau mungkin dibandingkan yang sekelasnya dia paling luas. Dan orang yang mungkin postur tubuhnya ini agak tinggi, misalnya ini ini nggak cuma tinggi tapi tinggi besar. Tinggi besar. Saya mau berarti mau luas. Kayak Pak Andi juga, itu misalnya duduk di belakang juga masih bisa. Gak menunjukkan ya, coba yang lain mentok. Ya. Karena volumenya beda. Avanza dulu mentok.
Jadi kalau Avanza saya nanti setelah 10 tahun lagi dicari, cuma ada satu Avanza yang dashboardnya ada bekas lutut saya, Pak. Jadi karena lutut saya itu kadang-kadang itu udah mentok kursinya, dan kalau nyetir agak tidur gitu kan. Lututnya ada setelannya nggak maju mundur ya? Nah, masalahnya lutut, jadi dashboardnya itu di bawah itu yang dekat AC itu ada bekas lutut saya. Jadi udah kalau nanti 10 tahun lagi nemu Avanza tahun 2006 ada bekas lutut tuh pasti punya saya. Tapi kemarin waktu ini masuk rumah sakit, bokongnya disundur sama motor, kan garis, terus tak masukkan bengkel 5 hari, saya pinjam R3 punya temen. Itu aja memang longgar, terus tak naikin nggak move kayak gitu kan, kadang-kadang ngece ya kalau mobil-mobil yang lainnya yang sekelas sama itu kan Avanza aja gemuk kayak gitu. Jadi kalau buka pintu di trotoar, tadinya pintu bisa dibuka, tutup. Begitu saya masuk, grok, harus berdiri dulu atau tutup dulu gitu. 130 kilo Pak, dan saya 130, jadi ya bisa dimaklumi kan kalau mobilnya teriak kayak gitu. Jadi aku harus turun dulu baru buka pintu. Iya, jadi agak angkat situ pintu digeret baru bisa gitu. Tapi kalau R3 kemarin enak. Pak, tadi kembali ke Bapak, bahan-bahan untuk pembuatannya Suzuki itu memang pilihan ya Pak? Iya. Nah, Untuk safety juga ya mungkin. safety juga. Katanya orang Jepangnya juga ya Pak, kikir banget kalau untuk QC ya Pak? Iya, jadi semua itu bahan diperhatikan, kayak dashboard, segala rim, itu plastik-plastiknya tebal semua. Boleh dibandingkan dengan yang lain. Nah kita tahunya nanti kalau kita coba kita handling mobilnya itu, bahan mobilnya kita akan merasa enak sekali kalau dibandingkan yang lain. Betul. Saya udah nyoba, udah tak bawa lari 180 juga. Sobat pemirsa, kalau mau mencoba yang di domisili di Semarang ya, mau mencoba untuk R3 untuk test drive, mungkin ingin melihat langsung produk-produk Suzuki yang ada ya dengan harga yang banyak promo ya ini Bu Nafi ya. Nah, bisa langsung datang ke Garuda di Dr. Wahidin ya. Langsung cus dan komen di bawah nanti. Mbak Nafi, kami mau tanya untuk yang dari segi marketingnya ini promosi apa yang promosi untuk bulan ini sebenarnya banyak sih Pak. Kan kita ada beberapa tipe. Jadi ada pickup, ada R3, ada XL7, ada Baleno. Jadi memang ada beberapa tipe yang ini lagi promo sebenarnya. Kayak XL7 sama R3 dan pickup itu promonya kita masih ada free service sampai 50.000 km. Oh, free service sampai 50.000 km. Itu pun free semuanya Pak. Ya. Free semuanya? Ya, seperti oli. Ya, kalau yang pickup ya oli dan spare part ya. Selama 50.000 km atau 2,5 tahun. Mana yang lebih cepat? Karena garansinya kan 3 tahun Pak, atau 100.000 km. Terus promonya juga kalau misalkan ada pembelian secara kredit, itu kami bisa tanpa DP ada, terus DP tanpa bunga juga ada, tapi hanya setahun dengan DP 50%, tapi hanya setahun itu tanpa bunga Pak. Terus kita kalau kredit bisa sampai 15 tahun juga ada. Oh, 15 tahun. Ya, itu khusus untuk PNS. Nanti yang bayar biar mantunya ya. Padahal dulu ada sampai 5-4 tahun ya Pak. Sekarang 15 tahun. 5 tahun. 15 tahun nanti yang bayar angsuran biar mantunya lagi gitu, cucunya gitu. Semakin keren ya. Menarik loh. Terus ada lagi Bu, yang saya tadi dengar dari Ibu Nafi bahwa ada pembelian secara tunai tapi bisa tempo ya, jadi bisa diangsur ya. Soalnya kadang-kadang customer yang mungkin depositonya nanti 3 bulan lagi baru cair, jadi saya hanya ada separuhnya lagi mungkin 3 bulan lagi. Biasanya dari tempat kita kayak gitu kan belum bisa ya. Kita arahkan ke kredit paling enggak setahun atau 2 tahun gitu. Tapi ini sekarang kita ada promo bisa tempo sampai 1 tahun maksimal. Bisa tempo ya? Bisa. Jadi nanti sisanya mungkin bisa sampai 1 tahun. Iya. Gitu. Dan itu pun misalkan 1 tahun ternyata belum ada uangnya, kita bisa minta tambahan waktu lagi sampai 3 tahun maksimal. Ada kebijakan-kebijakan. Iya. Nah, Sobat Cerdas kalau mau mencoba Suzuki test drive bisa langsung hubungin ke Mbak Nafi ya.
Boleh, siap. langsung ke Garuda Iya, Perkasa Garuda. dokter. Wah, ini. Atau kami juga bisa ke rumah atau ke kantor. Seumpama kan Oke. kadang sekarang banyak ya, Mbak nggak ada waktu sayang gitu kan. Nanti Kita bisa. Iya, bisa ditulis di caption kami nomor HP dari Iya. Mbak Nafi ya, nanti Iya. jadi diberikan ke tim kami. Baik. Itu kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. It is when you have a bold character. What moves you? It's the curiosity within me. Don't you want comfort? Swerving in high senses thrills me more. Where's your destination? To every untamed obstacle, what are your boundaries? Anything further than the limitations? What about the rules? To break the norms and control the future. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara, excellence escalated. Mbak Nafi sudah memberikan full promosi untuk Suzuki, ya kan? Kemudian untuk yang hobi off-road ini, Mbak, teman-teman kan banyak yang hobi off-road nih. Mereka mungkin pengen beli Jimny, ya kan? Beli Jimny harus inden ya. Itu sistemnya seperti apa, Mbak Nafi? Ya memang kalau yang kemarin itu kita masih inden, tapi ini kebetulan kita ada stoknya, cuma memang nggak banyak sih Pak. Oke. Gitu. Untuk warnanya juga? Untuk warnanya hanya satu, warna hijau. Oh, yang ada warna Iya, hijau. iya. Teman-teman yang hobi off-road kebetulan mereka juga ada stok di Garuda Perkasa ya, tapi warnanya hanya hijau. Nah, kalau sebetulnya ada berapa warna Mbak Nafi? Sebenarnya ada sekitar 3 warna ya kok. Ya. Ada Hijau, hijau tua, iya, ada yang hijau muda, kayak kuning itu biasa itu. Iya, sama si hitam. nyolong mata itu ya. Iya. Itu aku pernah lihat itu. Ada hitam, putih, grey. Berarti 5 dong. Iya. Ya. Ada 5. 5 warna ya. Itu kalau inden bisa ya, Mbak? Bisa. Nanti bisa langsung hubungi Mbak Nafi juga ya, teman-teman yang hobi off-road. Biasanya untuk apa sih, Mbak? Mereka untuk off-road ya? Ya sebenarnya kalau itu Teman-teman apa juga ya ada namanya off-road juga, hobi ya, hobi off-road, iya, hobi off-road ya. Dan ada juga yang orang penggemar Jimny. Iya. Itu kan mereka kan selalu Jimny terus loh itu. Itu nggak, kalau mereka sudah istilahnya senang sama Jimny itu Jimny terus, sampai teman saya itu punya Jimny sampai 3. Iya. Kemarin ada yang beli itu sampai dia mau inden 2 tahun, 3 tahun itu juga mau inden. Itu berapa lama Ada indennya, sampai Mbak? iya 2 Berapa tahun. lama itu indennya kalau misalnya orang 2 tahun? Jimny? Iya kalau dulu waktu awal pertama itu indennya sampai 2 tahun. Tapi ini nggak sampai 2 Ini tahun enggak, ini kan? karena kita kan ada. Tapi kalau misalnya minta warna lain ya kita indenkan ya mungkin sekitar lama juga ya. Ya mungkin sekitar 2-3 bulan. Iya. Sampai tahun. Oh, begitu. Oh, berarti itu bisa diambilkan dari Jakarta atau dari beberapa lokasi lain gitu? Iya. Oh iya. Kalau waktu pertama dulu berarti produksinya Iya. juga belum banyak ya mungkin ya Iya. Mbak ya? Karena belum banyak ya Indonesia sampai setahun 2 tahun gitu. Iya, Tapi dan- emang waktu pertama Jimny keluar dulu heboh sih. Istilahnya kok kayak resurrection gitu, kebangkitan kembali gitu. Ya dulu waktu kuliah tahun 96 ya teman-teman banyak yang pakai Jimny terus ngumpul di Simpang 5 di Pahlawan pinggirnya gubernuran itu. Nah kalau sekarang kan sudah ditutup semua. Iya. Iya. Ya itu makanya kok sampai mau menunggu begitu lamanya gitu loh kan. Iya, Kalau itu orang kan ada. customer nggak seneng kan nggak mungkin. Ada. Padahal harganya juga nggak murah. Oh, sekarang sudah ya sekarang Iya. berapa? Sekitar 400-an Sekarang kali? lebih. Oh, Lebih. Nah berarti sekarang masuk setengah M itu. Ya kurang lebihnya 500.
Ya nanti yang menonton podcast kami nanti dapat diskon ya Pak ya paling. Benar, voucher Rp50.000. Menang di Anda. Loh kan 500 juta, vouchernya 50.000 cukup kan? Cukup kan? Jadi kalau saya kemarin kebetulan dari mana di Merapi itu daerah Selo, Boyolali. Nah itu ada banyak sini katana kuno yang dimotif untuk memang naik gunung gitu. Saya lihat wah iya ini asik ini kayak gini. Cuma kalau nggak pakai helm ya tetap jeduk-jeduk kalau saya. Kalau yang lain mungkin nggak sampai ke besinya. Kalau saya kan sampai ke besinya. Jadi kemarin nostalgia juga ikut naik gitu, bayarnya cuma 150, terus diantarin sampai ke atas gitu, terus sampai di atas takutnya kalau ditinggal, soalnya kalau turun sendiri capek dan bayangin kan. Dulu luar binasa. Dan Sekarang di sana, buat wisata ya? Iya, Wisata. untuk wisata Solo tikus juga di kota juga banyak. Yang apa sih kemarin temen memang bilang pengen numpak kata namanya rasa jatuh tekan kono ning Solo tikus akeh gitu. Dewa Moyo. Kalau Moyo juga ada ya. Jadi semakin keren ya Sob. Jadi tadi dari Pak Jul juga beliau juga menuturkan bahwa Suzuki itu terbuat dari bahan-bahan yang grade lebih tinggi dibanding dengan sekelasnya ya Pak ya. Pemilihan bahan yang istilahnya itu mereka mempunyai standar QC sendiri yang tinggi ya Pak ya. Standarnya keamanan, kualitas, besinya juga macam-macam itulah itu. Mesinnya juga bahannya. Mesinnya itu sudah Euro 4 teknologi. Oke, Euro 4 ya nanti kalian bisa browsing di Google. Jadi kalau mesin saya sih nggak ragu ya. Kenapa nggak ragu? Karena mereka Suzuki itu menyediakan garansi sampai angsuran 15 tahun. Nah, angsurannya urung lunas mesinnya udah rusak kan nggak mungkin itu. Gini aja kalau nggak masalah, mungkin. kalau masalah mesin gini aja terbukti ini Jimny tahun 82 kan masih bisa jalan gitu. Nah, iya tahun 82. Jimny jangkrik aja masih ada yang jalan ya Pak, betul ya Pak ya? Itu udah berapa puluh tahun tuh mesin itu udah hinggap di situ kan? Tahun 80 82 ya. Itu sudah terbukti dan itu masih Sekarang saya nggak cukup, dulu saya tiduran di belakangnya bisa. Sekarang di atasnya berarti. Sekarang di belakang nggak cukup gitu, karena kursinya masih di belakangnya itu kan, iya nggak cukup itu asem ya. Jadi memang ada produk-produk Suzuki yang legend dan itu mereka juga sudah istilahnya itu all the time lah, awet banget itu mesinnya udah bagus banget. Ini Pak, saya mau nanya, kalau Baleno itu masuknya sedan atau SUV Pak Andi? Baleno yang baru. Kan kalau Baleno yang dulu kan sedan masih. Iya. Nah ini Baleno yang baru kan cantik tuh bentuknya kayak mouse gitu loh, kayak mouse komputer. Pusing hatchback gitu ya? Iya, Itu mungkin kategorinya apa itu ya? Hatchback. Hatchback itu. Hatchback ya. Hatchback ya. Jadi Nggak bukan sedan, tapi sedan hatchback lagi ya. ya. Wah, manis gitu, tapi ya tadi tetap paling cukup R3 untuk saya. Paling cukup ya Pak ya. Jadi penggunaannya bukan kalau bagus cantik banyak yang bagus cantik gitu, tapi yang paling cukup itu cuma R3. Kamu bikin pickup juga bisa tapi di belakang juga cukup kok. Pickup ya, masalahnya pickup harus diundur kayak gitu loh. L300 saja nggak cukup apalagi. Itu karena Mas Dito suruh di belakang katanya. Iya, kalau dulu kan di belakang udah tiduran, sopir di depan, bos di belakang. Bisa ya Pak? Iya. Andi ini mungkin yang masih sobat cerdas ini kepoin kan. Tapi memang ya Pak, ada perbedaan ya antara hibrid sama yang tidak hibrid tadi itu ada perbedaan ya. Maksudnya kepengiritan bahan bakarnya itu Pak. Pengiritan ya. Kalau untuk konsumsi otomatis nanti juga akan kembali lagi sih dari pemakaiannya, cara pemakaian ataupun medan jalan yang dilalui. Review dari konsumen juga mungkin ada Pak. Kapasitasnya ya. Kalau untuk reviewnya sih Mungkin lebih ngirit ya dengan ada sih ada hibrid. perbedaan ya. Itu kembali ke variatif untuk apa penggunaannya sih. Lifestyle pemakaian juga pengaruh ya Pak. Ya, otomatis. Si penggunanya. Hobinya ngeber-ngeber aja pengennya ngirit ya nggak bisa. Nggak bisa Pak. Iya. Dan itu SNK-nya juga lebih murah Pak. Plat nomornya juga beda ya. Kalau sekarang warnanya biru ya. Sama kalau pajaknya BBN-nya itu yang beda. Pajaknya maksudnya ya lebih murah. Lebih murah. Iya, itu banyak benefitnya ya. Iya. Yang pertama bensinnya mungkin lebih ngirit, kemudian pajaknya juga lebih ringan ya. Pajaknya dapat subsidi dari pemerintah, dia lebih murah dibandingkan dengan yang biasa. Ramah lingkungan. Iya. Ramah lingkungan.
Pak Jul mungkin ada tambahan? Mungkin dari Gunagu juga, Pak Andi? Kalau gimana Pak Jul? Ya kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang mau membeli mobil di sini bisa gas drive dulu, bisa dicoba dulu, jangan buru-buru beli hanya lihat mungkin bentuknya atau lihat brandnya, tapi harus betul-betul di tes dulu sampai gimana ini kualitasnya Sesuai dengan sesuai atau tidak. Seperti yang hybrid ini, yang sekelas ini belum ada. Di kelas ini yang hybrid hanya ada Suzuki, lainnya enggak ada. Mungkin kalau Innova kan kelasnya udah beda. Tapi kalau yang sekelas ini hanya Banyak R3 tadi itu ya Pak. Keren. Ini nanti juga di bulan Juli ini ada Excel 7 yang hybrid juga. Pas ulang tahunnya Pak Jul. Itu nanti launchingnya pas ulang tahun ya. Kamu beli buat yang kedua dulu. Aku mau beli untuk anakku. Tapi kalau untuk anak-anak, kira-kira aman nggak ya Bu? Aman kalau anak-anak karena kan Anak kita SMA ya, bukan kita nggak bahas yang kemarin kasus yang SMP apa yang SMP itu loh, yang naik sedan putih terus guling nangis itu. Terus saya pikir orang tuanya juga agak-agak bahagia lah itu. Belum punya SIM. Ya jelas lah, makanya kalau SMA udah 17 ke atas kan udah punya SIM. Jadi untuk anak-anak kan juga mereka juga punya pangsa pasar ya mungkin ya, yang muda terus seperti Ignis masih keluar nggak? masih. Oh, itu masih keluar ya? Masih. Tentunya kan sporty untuk anak-anak remaja gitu kan, bisa untuk jalan bareng, nggak kita bahasnya orang normal ya Pak ya, nggak kesempitan gitu maksud saya. Kalau untuk saya jelas sesek semua. Karena sini luas kok, sini juga gede. Cuma sini tadi kapasitasnya berapa? 4 orang atau 4 orang ya? Nggak, dulu waktu zaman dulu bisa diisi orang 6, kenapa ya? Ya karena masih kecil-kecil ya dulu. Dan dulu kan tempat duduknya face to face. karena Ya kalau sekarang kan Oh iya, madep depan semua. Pak Jul dikasih bocoran nih, apa dari Suzuki-nya sendiri. Nanti kedepannya untuk yang hybrid itu tipe apa saja Pak? Ya ini yang sudah ada kan R3, nanti mau keluar lagi Excel 7, habis itu Grand Vitara. Grand Vitara mau dibagi juga. Oh, mantap. Kayaknya Grand Vitara sekarang jadi yang tertinggi ya? Atau masih di bawah sini? Ya Grand Vitara yang untuk sekelas itu dia memang tertinggi. Kalau yang sini itu kan memang mobil hobi ya. Mobil hobi ya, jadi harganya Harganya memang beda. Ya. Harusnya dia grade-nya di bawahnya Grand Vitara tadi itu ya. Dulu Vitara ada. Apa sekarang mau ditaruh di atasnya Ya sekarang? kalau sini tetap di atas. Di atasnya. Udah Vitara, dulu Grand Vitara. Dulu apa ya saudara kembarnya? Setik, Ya, Escudo. Kan dulu mirip semua Setik, Escudo, Vitara. Ini berarti Vitara nanti keluarin adik-adiknya nggak itu? Nggak ada Setik sama Escudo nggak keluar juga. Itu juga termasuk legend itu. Bentuknya kayak pesawat tempur kan itu bagus itu. Tahun-tahun 97-98 saya teman-teman yang Suzuki apa? Perkumpulan hobinya Suzuki itu kan aneh-aneh kumpulnya itu gitu. Cuma baru ada Katana, Vitara, Escudo, masih sedikit. Nah sekarang ada Ignis, Espresso yang baru ya. Oh iya Mbak, saya mau tanya sekalian Mbak. Sementara ini ada nggak dari pihak konsumen yang istilahnya itu mengeluh sama hybrid nggak? Mungkin powernya kurang, mungkin perawatannya sulit, atau mungkin Kalau apa selama ini Mbak? sih belum ada sih Pak. Belum ada Belum ya? ada ya. Belum ada untuk apa namanya keluhannya. Mungkin untuk yang mobil biasa itu kan mungkin dari tariannya kan akselerasinya ya Pak, itu mungkin kan bensin ya. Nah itu berpengaruh nggak ke hybrid? Itu mungkin bagi malah teman-teman. kayaknya lebih bertenaga kalau yang hybrid. Iya sih, kalau itu sebenarnya tidak ada pengaruh Nggak ada ya, masalah, malah lebih karena bertenaga. hybridnya sendiri ya seperti yang tadi saya sampaikan, dia justru saat Menambah. tanjakan dia akan menambah power, Itu ya. Baterainya. Terus apa namanya dia untuk saat deselerasi dia juga apa Jadi namanya bisa untuk ngebut juga, pas ngebut gitu ya dia juga normal sih. bisa nambahin gitu. Iya.
Mungkin pertanyaan nanti. Nggak ada pilihan power, eco. Otomatis Pak. Kalau itunya Otomatis itu. justru dia mungkin Dari komputer bekerjanya itu mungkin di sekitar 4000 RPM lah ke bawah. Udah mulai kalau aktif. tarikan bawah ya. Tapi kalau udah RPM ya dia sudah tidak Nggak bisa aktif ini. karena emang udah Bensin murni semua. ya. Bahan bakar. Bagasi. Pak, untuk ininya Pak, untuk kita kan sekarang lagi menerapkan green concept nih ya, green ya. Nanti baterai lithium itu kan sudah saatnya harus diganti. Iya. Itu berapa lama Pak untuk yang Kalau hybrid? saat ini sih memang belum ada informasi terkait apa namanya masa pakai untuk baterai Baterai lithium lithiumnya. sendiri. Karena baterai tersebut kan memang saat mobil digunakan dia akan ngecas terus dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalkan memang dia benar-benar sampai 0 atau kosong, itu harus ganti sih. Memang harus di saatnya berganti. Jadi kalau untuk perawatannya mobil hybrid itu minimal misalkan sebulan sekali mobil jarang digunakan, Iya. minimal 30 menit dipanasi atau digunakan untuk komplek itu selama 30 menit karena untuk perawatan baterai lithiumnya. Karena saat kondisi baterai itu sudah 0, itu tidak bisa dicas dengan alat cas apapun. Oh iya, sama kayak HP juga kita seperti itu. Jadi memang tidak bisa. Sekarang kan go green, jadi kalau lithiumnya itu sudah habis, itu harus mempunyai SOP sendiri untuk pembuangan limbah lithiumnya itu loh Pak. Itu kan kita sebagai orang awam kan kita tuh nggak tahu nih, paling dibuang di sampah aja kan, padahal itu kan itu nanti mungkin ada kode limbahnya tersendiri sih. Oh, dari Suzuki gimana Pak? Misalnya kan kalau kami punya mobil hybrid, kemudian baterai baru kan kami beli nih, baterai yang lama kami tinggal di Suzuki gitu kan? Baterai baru tertancap gitu ya. Kalau tinggal sih tidak masalah, nanti kita akan bantu buangkan karena berarti seperti ada SOP sendiri untuk membuang baterai lithiumnya itu. Sama halnya seperti apa oli lah. Seperti ganti oli, otomatis kan oli juga ditinggal di sini. Kita juga akan serahkan ke pihak yang memang memiliki izin terkait limbah. Berarti juga menerapkan go green juga ya Pak? Untuk Suzuki ya? Oh keren, sob. Namanya juga lagi ngetren, semuanya disuruh go green ya. Mendingan go green daripada green screen. Karena kalau green screen itu banyak tipu-tipunya gitu loh. Tapi emang sekarang itu yang disoroti adalah tadi tenaga baterai. Terus nanti ya semoga kalau seperti yang Pak Andi bilang tadi dan diterapkan oleh masyarakat umum jangan sampai 0, itu baterai lebih awet memang. Lebih awet, karena dia akan sirkulasi terus yang isi terus ya. Dan dari Suzuki juga misalnya ini kita juga ada kayak ini ya, eco driving. Jadi itu kita memberi arahan kepada konsumen bagaimana mengemudikan supaya hemat dan jangan sampai lewat berapa RPM itu tadi. Itu apa tipsnya nanti ada beberapa itu kita bisa kalau konsumen ingin supaya lebih irit gimana kita bisa sampaikan. Sebetulnya kalau teori supaya lebih irit dan kenyamanan mengemudi itu sama ya Pak ya. Jadi kalau semakin kita ngegas, penumpang kita semakin merasa kepontang-panting juga. Tapi kalau kita safety drive gitu ya slow, BBM-nya juga lebih irit. Lebih nyaman juga. Jadi pas nikung nggak dalam kecepatan 80 kilo gitu ya. Nikung 80 kilo nggak kaca semua kakak. Cuma sekarang ini kan yang ada kan lagi heboh yang namanya bis-bis itu kan asapnya seperti kabut di pegunungan gitu kan. Tapi bis-bis itu ya, kalau bis untuk hibrid katanya masih sulit ya Pak Andi ya. Belum tahu kalau untuk yang itu nanti. Tapi misalkan, misalkan mereka semua bukan hibrid yang gini, tapi yang full elektrik, mungkin full baterai gitu, bawa 40 orang itu terus kapasitasnya. Saya kok nggak yakin itu CO-nya itu udah kita sama belum itu yang dengan tapi itu kita nggak membahas di sini, yaitu sensor dulu loh sementara. Nah Pak, kemudian katanya Pak Jul itu kan baterainya juga relatif murah ya Pak dibanding dengan kompetitor ya Suzuki ini ya Pak ya. Misalnya kalau R3 itu baterainya harus diganti sampai berapa Pak harganya Pak? Itu kalau harga sekarang itu sekitar 8 juta. Murah dibandingkan lain merek juga, dan Suzuki
8 juta aja itu sudah yang lithium. Nah, worth it banget kan? Banyak kan yang merek lain nggak lithium. Sudah pasti lebih mahal ya Pak harganya? Ya, yang lithium malah lebih mahal, padahal nggak bisa lithium. Loh, apa maksudnya ada yang nggak lithium? Apa masih ada? Kan semuanya sekarang sudah serba lithium semua ya? Ya, yang hybrid yang satunya itu nggak lithium. Nah, sudah kualitasnya bagus, kemudian baterainya juga harganya terjangkau ya. Setahun bisa ya Pak ya? Ya, Maksudnya dari baru tuh setahun bisa ya pemakaian? ya garansinya sih 5 tahun. Oke. Tapi ya seperti kita baterai itu kan seperti aki. Ya kalau kita perawatannya baik, apa ya misalnya garansi 5 tahun pasti habis saja. Betul. Ya tapi minimal kita bisa pakai 5 tahun. Tapi dari pihak Suzuki sendiri merekomendasi penggantian baterai itu berapa lama Pak? Ya 5 tahun itu. 5 tahun, berarti matematikanya itu Masalahnya 5 tahun belum ada masalah pun ya 6 tahun 7 tahun pun nggak masalah. Berarti rumus matematikanya adalah 5 tahun, 8 juta itu dibagi 5 tahun ya Pak ya? Yeah. Sangat murah sekali, betul ya? Sangat murah sekali, mungkin 1 tahunnya bisa berapa ya Mas? Nah, tanya aku matematika anti ya. Sangat murah sekali, worth it lah, worth it. Yang seperti Pak Andi tadi sampaikan, perawatannya. Ketika nggak dipakai, ya sudah 1 minggu misalnya itu ya dipanasi atau terkomplek kita ini. Bayangan saya tuh harga baterainya itu sampai 20 juta, 25 Ya, juta. normalnya emang 30 Karena ada yang kompetitor lain tuh harganya sampai segitu Pak. Oke, keren ini ya. Oke, Sobat Cerdas, tadi kita sudah membahas teknologi hibrida ya untuk Suzuki dari ujung sampai ujung, dan juga bocoran-bocoran dari Pak Jul. Nanti kedepannya Suzuki apa saja yang mau dijadikan hibrid. Mau dijadikan hibrid. Dan nanti juga mendapatkan promo-promo marketing juga ya Mbak Nafi. Ingin menanyakan teknis boleh, ada Pak Andi ya, Pak Andi. Siap. Mau nanya-nanya apa dari apa hibrid boleh, kemudian dari harga juga boleh, after sales apapun juga mengenai Suzuki bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami di Jadi Faham. Heading into the vast wilderness puts you at the mercy of your surroundings. It can sometimes be challenging. I'm always yearning to explore distant lands. There can be no one out there for miles. Those solitary moments in nature can be intimidating. But they often come with great opportunity. Having a capable vehicle is integral for these journeys. A vehicle that I can trust, a vehicle that can endure the terrain. The vehicle is Jimny. Pemahamanmu gitu-gitu aja. Sini simak. Jadi paham.